Tuhan, Engkau itu cukup buat kami semua. Sekali Yesus, kami akan tetap mengiring Yesus selama-lamanya, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Itulah komitmen setiap kami ya Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. kepada banyak bangsa. Sedangkan kami sendiri Sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, mulai dari Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. sampai ke ujung-ujung bumi, Cukup untuk cukup untuk menjadikan semua bangsa menjadikan semua bangsa murid Kristus, murid Kristus, membaptis mereka membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun seperti kami pun mengampuni mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. orang-orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ini dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dari segala yang jahat, sebab Engkaulah sebab Engkaulah yang empunya yang empunya kerajaan, kerajaan, kuasa, kuasa, dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saatnya kita membacakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, mari kita baca dengan suara yang keras di tempat kita masing-masing. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya, Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku,
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat-malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu di pagi dan sore. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Pastor Hana Istati Rahayu. Kau urapi beliau, Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya, dari isi hatinya datang daripada Engkau. Kami semua yang ada di sini, Tuhan, ingin duduk, mendengar, dan menjadi pelaku firman-Mu. Urapi ya Tuhan, di dalam nama Yesus, semua percaya katakan, amin, amin, amin. Semangat pagi. Hari ini hari Sabtu di New York. Sudah Juli 1. Luar biasa. Salam revival, salam kebangkitan. Senang sekali kita boleh bertemu semua Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua akan dilayani oleh Pastor Hana Istati Rahayu. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Jem. Silakan Ibu Jem. Ya, pada pagi hari di New York dan sore hari di Indonesia, kita akan sama-sama belajar 7 kunci menghadapi persoalan dalam hidup kita. Saudara, tentunya kita mau mengalami kemenangan, kita mau mengalami revival dalam hidup ini, karena itu kita mau belajar 7 kunci menghadapi persoalan dalam hidup kita. Kita baca di dalam Mazmur 63 ayat 1-5, mungkin nanti saudara bisa catat di rumah. Saya akan bacakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara, Mazmur ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi mempunyai satu pengertian yang dalam di dalam kita menghadapi persoalan hidup. Karena Mazmur ini ditulis oleh Daud waktu dia menghadapi persoalan yang sangat banyak di dalam hidupnya, dan dia mengalami satu kemenangan yang besar. Saudara, dan kita inginkan dalam kehidupan kita ini, meskipun banyak masalah dan persoalan yang memang kita masih tinggal di dunia, tentu banyak persoalan dan masalah yang mengelilingi kita. Tetapi kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, maka kita tidak diinjak-injak persoalan, tetapi kita yang menginjak-injak persoalan. Persoalan itu ada di bawah kaki kita. Amin. Yang dikatakan setiap kita pasti menghadapi persoalan, karena dunia ini pasti ada masalah yang tidak pernah kita pikirkan.
Dan semua orang tentunya juga tidak suka kan ada masalah dalam hidupnya ini, saudara. Tetapi mau tidak mau, ya suka tidak suka. Kadang-kadang masalah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita pikirkan. Saudara, persoalan itu memang tidak kelihatan wujudnya. Kita tidak bisa melihat persoalan itu. Tapi nyata ada kuasa yang bikin kita tertekan hidupnya, ya saudara, sehingga kita kadang-kadang mengalami jalan buntu. Tetapi sebenarnya persoalan sendiri ini kita nggak pernah lihat, saudara. Tetapi kuasa dari persoalan itu bisa menghibur kita hingga kita ada jalan buntu, jalan kepahitan, jalan peperangan yang harus kita hadapi. Saudara, karena persoalan ini adalah satu kuasa kegelapan, sehingga tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita. Kalau umpamanya kita lihat jam, itu kita bisa lihat, oh ini jam. Tapi persoalan nggak bisa dilihat dengan mata, saudara. Tapi reaksinya, tekanannya itu kita rasakan. Nah, ketika Daud di padang gurun Yehuda dikatakan, Daud mengalami masalah yang hebat. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, Daud mencari Tuhan. Ya, catat, Daud mencari Tuhan. Daud tidak mencari prajuritnya, Daud tidak mencari pengawalnya, Daud tidak mencari rakyatnya, Daud tidak mencari keluarganya, Daud tidak mencari istrinya, tapi Daud mencari Tuhan. Mengapa? Karena sejak muda Daud itu sudah dilatih untuk mencari Tuhan. Ya, sejak umur 17 tahun Daud itu tidak pernah memakai baju perang. Tetapi Daud memakai baju apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud memakai baju pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, lewat masalah yang kita hadapi, saudara, kita berarti sedang memakai baju pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah padang gurun, tempat di mana Daud mengalami depresi yang sangat berat, yaitu dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar Absalom anaknya. Dalam keadaan demikian dikatakan Daud mencari Tuhan. Keadaan demikian dikatakan Daud mencari Tuhan, itu pengalamannya tuh dia bersama Tuhan. Dia tahu selama dia mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Dan saya aminkan, saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa orang yang mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan dan tidak pernah dipermalukan. Saya alami dalam hidup saya, selama saya mencari Tuhan, saya tidak pernah dikecewakan dan tidak pernah dipermalukan. Sikap Daud mencari Tuhan diumpamakan seperti rusa yang haus. Saudara, mengapa rusa ini adalah binatang yang hidupnya banyak bergantung kepada air? Dikatakan roh, jiwa, tubuh Daud sepenuhnya dia berserah kepada Tuhan. Tubuhnya seperti tanah yang kering, yang tidak bisa berair. Tanah yang tidak berguna, kering, tidak bisa buat apa-apa. Itu keadaannya dia. Dia gambarkan sehingga dia seperti rusa yang rindu akan air. Saudara, mencari Tuhan ini adalah kunci kemenangan kita. Mencari Tuhan ini adalah kunci kesuksesan kita. Mencari Tuhan adalah kunci keberhasilan kita. Kita lihat Raja Uzia yang dinobatkan menjadi raja pada waktu umur 16 tahun. Dia memerintah 52 tahun lamanya. Dan menjadi kunci kemenangannya. Alkitab berkata, selama ia mencari Tuhan Allahnya, Allah membuat segala usahanya berhasil. Berarti kalau kita mencari Tuhan, percaya dengan sungguh, yakin dengan sungguh-sungguh, apa yang saudara kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Saudara, karena mencari Tuhan adalah kunci segala-galanya. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi ada satu saatnya di mana kita cari Tuhan dan Tuhan memalingkan mukanya dengan kita.
saking dableknya terus mungkin Tuhan tidak bisa ditemui. Jadi selama kita bisa cari Tuhan, Tuhan berkenan pada kita, ayo cari Tuhan. Carilah kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Saudara, mencari Tuhan itu artinya apa? Mencari Tuhan itu artinya fokus kita itu ada pada Tuhan. Kalau fokus kita pada Tuhan, saudara, kita nih siap dikoreksi sama Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan kita? Apa yang menjadi kesalahan kita? Kita siap untuk dibentuk, kita siap untuk berubah di jalan Tuhan. Artinya kita fokus mencari Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan, tetapi tidak mau dibentuk, saudara. Tidak mau dikoreksi. Kalau dikoreksi marah, saudara, tersinggung. Orang yang mencari Tuhan, saudara, tidak pernah dikecewakan. Tidak pernah dipermalukan. Dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari semua kegentaranku. Daud berkata demikian. Orang mencari Tuhan itu mendapat hikmat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita mencari Tuhan, hikmat Tuhan itu datang pada kita. Saudara, sehingga apa? Sehingga kita nggak ngawur menghadapi masalah. Pada waktu suami saya meninggalkan saya, dia tinggal di Jakarta. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya hanya mencari Tuhan. Dan Tuhan satu saat menyuruh saya untuk ke Jakarta. Saya katakan, Tuhan, saya mesti nginep di mana? Mencarinya di mana? Saudara, akhirnya saya ketemu dengan ponakannya dia di bandara. Dia bilang, kamu tidur di rumahku aja. Aku tinggal di Kelapa Gading. Aku dengar suamimu tuh ya selingkuh, dia bilang gitu. Saya bilang iya, dia bilang. Saudara, nanti kita cari. Aku dengar dia di Kelapa Gading. Tapi saudara, Kelapa Gading itu bukan satu tempat yang kecil, tempat yang luas. Di mana saya mesti cari, saya nggak tahu alamatnya. Tapi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan memberi. Saudara, besok paginya saya menyetir mobil, saya puteri Kelapa Gading. Namanya Kelapa Gading itu begitu luasnya. Saya pertama menuju ke blok A. Saya Tuhan tidak bicara apa-apa. Blok B Tuhan tidak bicara apa-apa. Sampai dengan blok C, Tuhan berikan berhenti mobilmu di sini. Ketika Tuhan saya suruh berhenti, saya berhenti. Saya lihat, Tuhan bilang, lihat rumah itu. Dan saya lihat rumah itu, tamannya itu persis seperti taman di rumah saya. Dan Tuhan bilang, suamimu di situ. Saya nggak percaya, masa sih Tuhan? Akhirnya saya suruh ponakan saya untuk ketok rumah itu, pura-pura tanya, apa ini guru les Inggris. Saudara, waktu pintu diketok, yang keluar itu suami saya, saudara. Dan waktu suami saya kelihatan suami saya itu langsung mencari saya. Dan dia katakan, kenapa kamu datang ke sini? Tuhan yang suruh. Dan waktu itu, Wewe gombelnya itu bilang, perempuannya itu bilang, jangan sampai kamu masuk di mobilmu, itu istrimu ya. Iya, jangan sampai kamu masuk. Tapi pada waktu itu suami saya melihat saya. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang menutup. Pada waktu itu suami saya masuk dalam mobil saya dan saya bawa lari dia dan pulang ke Surabaya. Saudara, itu hikmat Tuhan, saudara. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita. Saudara, banyak kesaksian saya, saudara, bersama Tuhan, mendapat hikmat Tuhan. 5 tahun saya berjuang untuk memulihkan keluarga saya. 5 tahun saya berdoa, seperti yang tidak ada harapan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Hamba-hamba Tuhan mengatakan, sudah percuma, sudah nggak usah doa, bersyukur saja. Tetapi saya tetap berdoa. Karena saya tahu, perjalanan doa saya tidak akan diakhiri dengan dipermalukan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan dikecewakan, tetapi akan diakhiri dengan jalan keluar dan sukacita kemenangan yang besar. Amin. Saudara, kita lihat Yosafat, Raja Yehuda pada waktu itu. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia diserang oleh bangsa Moab dan Amon. Raja Yosafat takut. Dia punya tentara
sebagai raja, dia berkuasa, memiliki pasukan yang besar, terlatih. Tapi apa yang dilakukan? Dia tidak mengandalkan kekuatan pasukannya. Dia tidak mengandalkan jabatannya sebagai raja. Tapi dia mencari Tuhan. Dan dia umumkan kepada seluruh negerinya, anak buahnya, yaitu seluruh Yehuda, harus berdoa, berpuasa, mencari Tuhan. Dan Tuhan ikut campur tangan. Dia mengutus Yeskiel dengan penuh Roh Kudus. Dan Yesus memberitahu pada Yosafat bahwa tenang, jangan takut. Tuhan akan berperang ganti mereka. Dan Tuhan mengutus bangsa lain mengalahkan Moab dan Ammon. Kita lihat bagaimana Hizkia. Hizkia seorang yang takut akan Tuhan. Waktu dia dikepung musuh, Sanherib mengirim utusan membawa surat mengolok-olok Raja Hizkia dan Allahnya Israel. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia pergi ke rumah Tuhan. Dibawa kertas itu, saudara, yang mengolok-olok dia. Dibentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa mencari Tuhan. Saudara, dan Yesaya menyuruh orang datang pada Hizkia. Apa yang kamu doakan, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan memberikan kamu kemenangan. Sekali lagi saya kasih contoh, Hana. Hana ini seorang yang mengalami persoalan berat dalam keluarganya, yaitu dia mandul, tidak bisa punya anak, saudara. Saudara, hidupnya diwarnai dengan air mata. Madunya selalu menyakiti hatinya. Bertahun-tahun mereka beribadah ke Shilo. Hana tidak putus asa. Dia datang pada Tuhan. Hana minta sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin. Bagaimana orang mandul bisa punya anak. Tapi Hana bisa minta sesuatu yang besar. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita anak-anaknya Bapa di surga. Saudara, kita rugi kalau kita tidak pernah minta sesuatu yang besar. Minta sesuatu yang besar. Pasti Tuhan jawab. Saudara, dia katakan dengan terseduh-seduh dia menangis. Dia minta seorang anak laki-laki kepada Tuhan. Dan setahun kemudian, dari seorang mandul, lahirlah Samuel. Persis yang dia minta seorang anak laki-laki. Dan Samuel adalah hasil sebuah doa dari Hana dan iman Hana. Dan Samuel menjadi orang yang suka berdoa. Dan dikatakan dalam keadaan darurat umat Israel, Samuel menyerukan beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan. Saudara, bagaimana kita mencari Tuhan? Sudahkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Sudahkah kita mencari Tuhan dengan satu kehausan, lapar akan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita mencari Tuhan dengan kerinduan kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Saudara, seringkali kita datang pada Tuhan bukan mencari Tuhan. Seringkali kesalahan kita, itu kenapa kita datang pada Tuhan, mencari pertolongannya, mencari kesembuhannya, mencari mujizatnya, mencari jalan keluarnya, mencari berkatnya. Itu yang kita cari. Tapi firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan. Saudara, bukannya kita tidak boleh cari mujizat pertolongan Tuhan. Itu tidak apa-apa juga, itu baik. Tapi ini sudah bonus, saudara. Ini bonus. Kalau saudara mencari Tuhan, saudara dapatkan semuanya ini. Ini bonus, saudara. Mujizat, pertolongan, kesembuhan, dan jalan keluar berkat itu bonus yang Tuhan katakan bahwa kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Itu bonusnya. Tapi kunci yang pertama mencari Tuhan. Jangan cari pertolongannya, jangan cuma cari mujizatnya, kesembuhannya, jalan keluarnya, berkatnya, tapi carilah Tuhan. Karena itu Yesus marah pada muridnya, karena muridnya datang untuk mencari roti. Saudara, dalam perkara kecil kita dilatih untuk mencari Tuhan. Maka Tuhan pasti memberikan pengalaman-pengalaman yang ajaib.
Siapa yang mencari aku, dia akan menemukan aku. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, orang yang mencari Tuhan itu ada upahnya. Selain tidak dipermalukan, tidak dikecewakan, diberi upah. Yang kedua, memandang kepada Tuhan. Katakan, aku memandang kepada Tuhan di tempat kudus. Saudara, di tengah-tengah problem di padang gurun, Daud memandang Tuhan. Daud tidak memandang pada Saul. Daud tidak memandang kepada kesalahan Saul. Daud tidak memandang kepada apa semua yang ada pada Saul, ya, mungkin yang dia benci dan sebagainya. Saudara, tetapi Daud memandang pada Tuhan. Saudara, dalam hidup ini jangan pandang kesulitanmu, jangan pandang masalahmu, ya, jangan pandang fakta yang ada. Saudara, itu hanya membuat kita khawatir, takut, tawar hati, dan kecilah kekuatanmu. Tapi pandanglah Tuhan. Kenapa kita harus pandang Tuhan? Karena Dia gunung batu kita, Yesus Kristus. Ya, kenapa kita harus pandang Tuhan? Karena di situ letak jawabanmu. Karena di situ letak pengharapanmu. Karena di situ letak jalan keluarmu. Gunung batu yang tidak pernah goyang, saudara. Yang tidak pernah berubah. Janjinya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Kasih setianya tidak berubah. Itu yang terjadi, Tuhan. Saudara, keadaan sekeliling kita, situasi kita, ekonomi kita, suami kita, anak kita bisa berubah. Tapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Persoalan boleh ada. Istri mungkin menyakitkan, suami mengecewakan, anak-anak mungkin melukai hati kita. Tapi waktu kita memandang Tuhan, ada kuasa yang melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Saudara, jangan kita salah pandang. Beberapa orang memandang pandangan yang salah. Coba Hawa, salah pandangnya. Dia memandang buah yang tidak boleh dimakan. Diusir dari Taman Eden. Daud memandang yang salah. Lihat Batseba mandi, jatuh dalam perzinahan. Lot memandang menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Saudara, terkadang karena kegelapan yang menguasai hidup kita, kabut yang menguasai hidup kita, persoalan masalah yang terus datang dalam kehidupan kita, halangan dan rintangan yang menguasai hidup kita, semua itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Kita tidak sanggup melihat tangan Tuhan, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, kita nggak bisa melihat mata Tuhan yang tertuju pada kita. Satu saat waktu saya di Cina, saudara, ada seorang guide-nya bilang, kalau rumah ini dulu pernah terbakar, karena ini dibuat apartemen pernah terbakar. Dan di situ di tingkat atas ada seorang ayah dan anaknya yang tinggal di apartemen itu. Saudara, dikatakan bahwa anaknya itu waktu rumah apartemen terbakar, papanya sudah turun, anaknya di atas. Pada waktu itu papa yang teriak, nak turun, nak. Papa akan pegang kamu, nak turun, nak. Tapi anak ini bilang, papa aku nggak bisa melihat papa karena gelap. Kabut gelap, saudara, karena kebakaran. Papa, aku nggak bisa lihat papa. Papa yang bilang, papa kamu nggak lihat papa lihat kamu lompat nanti papa. Saudara, kadang-kadang kabut persoalan kegelapan yang ada di depan kita membuat kita tidak bisa melihat Bapa di surga. Tidak bisa melihat tangannya. Tetapi ingatlah, Bapa di surga selalu memandang kita. Katakan, pandang kekuatan dan kemuliaan Allah, saudara. Kita lihat pada waktu bangsa Israel di padang gurun. Dia menuju kepada tanah perjanjian yang luas, saudara. Saudara, tidak ada alat petunjuk arahnya seperti sekarang jalan tol belok kiri berapa kilo sampai sini, tidak ada, saudara. Tidak ada bantuan petunjuk. Mereka bisa tersesat. Tetapi kenapa mereka bisa melewati sampai Kanaan, saudara? Karena dia ada petunjuk tiang awan dan tiang api. Saudara, yang menuntun mereka kapan mereka harus berangkat, kapan mereka harus berhenti, ada tiang awan dan tiang api.
Bagaimana Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat, sedangkan Saul nggak bisa. Saudara, karena pandangan Daud tidak pada Goliatnya. Pandangan Daud tidak pada lembing dan semua alat-alatnya, pedangnya Goliat. Tidak melihat persoalan besar, tapi Daud memandang kepada kekuatan, kemuliaan Allah. Sehingga dia berkata, engkau boleh datang dengan pedang dan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, kita lihat bahwa kesetiaan Daud sungguh-sungguh luar biasa. Tidak pernah berubah. Jangan pandang masalah kita. Saudara, masalah kita, Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Saudara, yang keempat dikatakan, sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Saudara, dikatakan Daud ingat akan kasih setia Tuhan. Yaitu Tuhan yang setia mendengar dan menjawab doanya. Tuhan yang setia melindungi dia. Tuhan yang katakan yang setia melindungi dia seperti Mazmur 91. Malapetaka tidak menimpa kita, ya, tidak mendekat pada kemah kita. 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sisi kananmu. Allah kita setia, dia tetap melindungi kita. Satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia Allah setia memberikan jalan keluar. Dia Allah setia dikatakan selalu menyertai kita. Dia katakan penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Dia Allah setia. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku pergi. Daud berkata, meskipun aku melewati lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan juga Tuhan itu setia memelihara kita. Saudara, sekalipun gunung boleh beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak beranjak dalam kehidupan kita. Sampai masa tuanya, dia tetap menggendong kita. Yang kelima, bibirku akan memegahkan engkau. Di tengah masalah, ayo kita tetap memegahkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bibir kita tetap memegahkan Tuhan. Apa kata-kata kita pada waktu kita menghadapi masalah? Apa kata-kata kita, saudara? Orang baik dikenyangkan dari buah perkataan. Jaga perkataan kita. Sesungguhnya perkataan kita akan menentukan masa depan kita. Saudara, yang keenam, aku akan memuji engkau seumur hidupku. Saudara, memuji Tuhan ini kunci dari segala-galanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, pujilah Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, kita tahu situasi yang tidak baik menjadi enak. Situasi yang buruk menjadi baik karena kita memuji Tuhan. Karena kalau kita memuji Tuhan, maka Roma 8 ayat 28 akan terjadi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan sanggup membalikkan segala yang tidak baik dalam kehidupan kita menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Banyak peristiwa yang membuat Daud takut, tetapi Daud dikatakan dia memuji Tuhan seumur hidupnya. Aku akan memuji engkau seumur hidupku. Memuji Tuhan itu kunci dari segala-galanya. Pujilah Tuhan. Saat terbaik memuji Tuhan bukan waktu kita diberkati, tetapi pada waktu situasi yang tidak enak, kita memuji Tuhan. Itu adalah kunci yang luar biasa. Banyak peristiwa yang membuat Daud tidak bisa memuji Tuhan. Tekanan-tekanan dalam hidupnya tidak bisa membuat dia memuji Tuhan. Tetapi dia tetap memuji Tuhan. Yang ketujuh, aku menaikkan tanganku demi namamu. Waktu kita menaikkan tangan, Tuhan akan turun tangan. Menaikkan tangan artinya apa? Menaikkan tangan kita artinya kita tidak mampu. Menaikkan tangan artinya kita berserah total kepada Tuhan. Serahkan segala khawatirmu pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. 7 pokok yang perlu kita hadapi, 7 kunci di dalam kita menghadapi persoalan. 1, itu ayo kita mencari Tuhan. 2, memandang Tuhan, memandang kekuatan dan kemuliaannya. Ingat kasih setia Tuhan yang setia mendengar doa kita, setia melindungi kita, setia
setia memberi jalan keluar, setia menyertai kita, setia memelihara kita. Dan bibir kita memegahkan Tuhan. Dan aku akan dikatakan memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku. Saat kita menaikkan tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apapun masalah kita, kalau kita mau menjalani kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak pernah lenyap. Firman Tuhan akan tidak pernah berubah. Apa yang menjadi janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga kita, baik dalam usaha kita, dan baik dalam mendidik anak-anak kita, dalam sekolah anak-anak kita. Tuhan membuat kita berhasil. Amin.